Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki kita. Kembali lagi berjumpa dengan saya Burhanuddin di Burhan Nahrub channel ini. Video kita kali ini adalah sama seperti video yang telah lalu, ingin menyampaikan sebuah kisah yang pernah terjadi di wilayah Gunung Saranjana. Kisah ini adalah menceritakan tentang seseorang, yaitu penjual kain keliling, biasanya datang ke kampung-kampung menggunakan sepeda motor dengan membawa kain jualan. Penjual kain keliling ini pernah melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bentuk atau suasana kota alam gaib Gunung Saranjana. Suatu ketika ada seorang penjual kain keliling datang ke desa Oka-Oka, yaitu di Gunung Saranjana. Beliau mungkin pertama kali masuk di desa Oka-Oka ini, karena pada tahun itu atau sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu itu masih banyak atau masih sering orang-orang datang penjual kain keliling ke desa ini. Dan ada satu orang yang mungkin baru pertama kali masuk ke desa ini, itu diperlihatkan oleh orang Saranjana bagaimana suasana atau bentuk kota alam gaib Saranjana yang sesungguhnya. Jadi ceritanya, pada waktu beliau itu datang berkunjung ke desa Oka-Oka untuk berjualan kain, pada saat beliau masuk ke awal dari masuk ke desa Oka-Oka, kemudian masuk ke pengkampungan, pada saat beliau itu naik jembatan dan kemudian turun dari jembatan itu, beliau melihat pintu gerbang yang besar. Dan setelah beliau turun dari jembatan kemudian masuk ke pintu gerbang itu, beliau langsung melihat kota yang sangat luar biasa. Kota yang besar, kota yang indah. Dan itu adalah yang dilihat kota Saranjana. Tapi beliau tidak merasakan atau tidak mengerti sebenarnya ini kota apa. Yang beliau pikirkan hanya heran saja, karena beliau ini membawa dagangan, yaitu kain, keliling kampung untuk menjual dagangannya. Tapi setelah beliau masuk ke desa Oka-Oka dan masuk ke alam gaib Saranjana, beliau berpikir, siapa yang akan membeli kain saya? Siapa yang akan membeli dagangan saya? Karena yang beliau lihat itu adalah rumah yang bagus, toko-toko baju, toko-toko yang menjual seperti yang beliau jual. Artinya kalau beliau berjualan di situ tidak akan laku, karena yang beliau lihat itu adalah toko baju dan sebagainya. Kemudian beliau terus menyusuri kota itu. Padahal sebenarnya beliau itu jalan di jalan desa Oka-Oka, tapi penglihatan beliau, penglihatan penjual barang ini, penjual keliling ini, itu adalah kota yang megah, kota yang luar biasa, rame penduduknya. Padahal aslinya di desa Oka-Oka ini adalah kebanyakan hutan. Nanti lain waktu atau video selanjutnya saya akan memperlihatkan video bentuk desa Oka-Oka yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian berkunjung ke desa Oka-Oka kemudian melihat sesuatu yang aneh atau tidak sesuai dengan video yang akan saya tampilkan, itu berarti kalian sudah masuk ke alam yang lain. Oke kawan-kawan, lanjut. Kemudian beliau itu terus menyelusuri kota yang dilihatnya itu sampai ke ujung desa Oka-Oka. Kemudian beliau putar balik. Setelah beliau putar balik, beliau itu mau makan. Jadi beliau ini merasa lapar dan ingin singgah ke warung yang dilihatnya. Tapi kawan-kawan, di sini setelah dia ingin singgah atau berhenti untuk makan di salah satu warung, dia sudah belok ke warung yang mau dituju. Tapi ada orang yang menegur, "Pak, mau kemana Pak?" "Saya mau," kata penjual kain ini, penjual yang keliling ini, "saya mau singgah Pak, saya mau makan, saya lapar."
Apa kata orang ini? Jangan masuk Pak, terus aja. Terus, jangan masuk. Entah orang sini atau orang yang menegur ini, entah orang sini atau orang alam gaib Saranjana, itu saya kurang tahu ceritanya. Yang jelas beliau itu mengatakan bahwa ada orang yang menegurnya. Kemudian mengatakan jangan masuk Pak, jangan masuk, terus saja pulang. Kemudian beliau menuruti perkataan orang ini dan beliau pulang, jalan terus dengan kebingungan, tidak ada yang rumah yang disinggahi untuk menjual barangnya ini. Kemudian terus saja jalan sampai di ujung jembatan yang pintu gerbang yang dimasuki tadi. Setelah beliau naik jembatan, kemudian pada saat di atas jembatan itu menoleh atau melihat ke arah pintu gerbang itu, tiba-tiba pintu gerbang itu hilang, tidak ada lagi, dan yang dilihat itu cuman hutan bentuk asli dari desa Oka-Oka itu. Kemudian setelah melewati perkampungan yang di seberang, juga termasuk desa Oka-Oka, tapi dipisahkan oleh sungai. Kemudian singgah atau berhenti di salah satu rumah orang, di salah satu rumah pengkampungan. Lalulah di situ beliau seperti orang yang ketakutan, gemetar, panas dingin, berkeringat dingin, dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Dan sampai sekarang tidak ada satupun penjual kain yang dulunya sering datang untuk datang ke sini lagi. Bahkan penjual pentol yang pernah mendengar cerita ini, yang pernah mendengar kisah ini dari orang ini atau dari kawan-kawan yang lain, karena cerita beliau ini sudah tersebar di kawan-kawan atau di grup para penjual kain yang sering datang ke Oka-Oka. Padahal dulu sangat sering orang datang menjual kain dengan keliling menggunakan kendaraan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan semenjak kejadian itu, apabila ada orang datang yang asing, entah itu penjual pentol, penjual baju dan sebagainya, apabila sudah bertanya di mana wilayah Gunung Saranjana, apabila kita sudah mengatakan ini sebenarnya sudah wilayah Gunung Saranjana, beliau akan segera putar balik karena takut mendengar cerita yang telah didengarnya dari kawannya yang tadi. Nah, ini kisah telah terjadi dan saya alami karena beberapa kali ada orang datang, baik itu penjual pentol atau penjual kain keliling yang seperti saya bicarakan tadi, bertanya dengan saya, Mas, ini jauh lagi? Apakah jauh lagi kah tempat Gunung Saranjana itu, wilayah Gunung Saranjana itu? Lalu saya katakan sebenarnya ini Mas sudah masuk wilayah Saranjana, tapi tidak apa-apa, silakan terus jualan, insya Allah tidak masalah. Tapi beliau tidak mau, langsung setelah itu kalau kita sudah beli putar balik, tidak mau melanjutkan ke perjalanannya lagi. Nah, ini salah satu kisah bagaimana orang diperlihatkan bentuk asli Gunung Saranjana. Nah, seperti itu tadi ceritanya orang yang pernah melihat bentuk asli dari alam gaib Gunung Saranjana ini. Bagi kawan-kawan yang masih penasaran dengan video-video saya selanjutnya, jangan lupa untuk tekan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Kemudian apabila Anda menyukai video saya, silahkan like. Kalau ada pertanyaan, silahkan titipkan komentar. Dan apabila kawan-kawan ini berkunjung ke Gunung Saranjana atau ke wilayah desa Oka-Oka, tidak apa-apa, silahkan datang saja. Karena sebenarnya tidak begitu menakutkan yang seperti misalnya kita dengar cerita-cerita tentang Saranjana. Santai saja. Artinya kalau mau berkunjung, berwisata, walaupun di sini belum ada wisata, nanti kita coba untuk bikin atau buat satu wisata di sini sehingga para pengunjung bisa datang ke sini sekaligus melihat bentuk asli Gunung Saranjana. Nah, jadi nantikan video saya tentang bentuk asli desa Oka-Oka yang berada di Gunung Saranjana ini. Kalau Anda sudah melihat video saya kemudian pernah berkunjung di desa Oka-Oka dan tidak seperti apa yang kalian lihat dengan video saya, berarti
apabila yang Anda lihat itu atau kawan-kawan yang lihat itu adalah sebuah kota yang besar, sebuah tempat yang luar biasa rame, berarti kawan-kawan sudah masuk ke alam gaib Gunung Saranjana. Apabila ada kesalahan dari video saya dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.